segenap puji syukur pada Tuhan yang telah memperbolehkan kita untuk berkumpul di sini secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya, Maria Meilin, selaku Ketua Gelar Karya 12D, mengucapkan terima kasih kepada Pater Viko dan Kepamungan atas kesempatan untuk mengadakan gelar karya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi, selaku pembimbing dan pendamping kami, yang telah membimbing kami selama persiapan acara hingga saat ini. Terima kasih juga untuk segenap teman-teman 12D yang telah meluangkan waktu untuk terlibat dalam segala persiapan gelar karya ini. Gelar karya kami yang berjudul Memayu Hayuning Bawono diadakan sebagai bentuk kecintaan dan kekaguman kami terhadap Indonesia, khususnya terhadap kekayaan alam Indonesia yang sudah diakui oleh mata dunia. Gelar karya ini berbentuk pameran virtual yang dibagi menjadi 3 babak, yaitu yang pertama, breathing, untuk menyimbolkan nyawa para fauna, growing untuk flora, dan living untuk mengagumi pemandangan dan kekasan budaya Indonesia. Memayu Hayuning Bawono merupakan frasa Jawa yang artinya memperindah keindahan dunia. Dengan adanya gelar karya ini, saya dan segenap teman-teman berharap dapat menginspirasi seluruh KBKL untuk menorehkan warna-warna mereka demi keindahan Nusantara yang lebih, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi. Sekian dari saya, dan terima kasih dan salam lestari. Ono sing lewat. Halo, foto sok dramatis. Apa toh? Gak usah bisik. Hari ini ada pelajaran apa sih? Tuh, masa kowe lali? Emang ada apa hari ini? Loh, dino iki kan ono gelar karya. Selamat datang di ruang Breathe and Grow. Dipersilahkan mengagumi keindahan dunia dalam sebilik ruangan mungil ini. Memayu Hayuning Bawono adalah sebuah frasa bahasa Jawa dari pepatah Memayu Hayuning Pribadi. Di dalamnya memuat Memayu Hayuning Keluarga, Memayu Hayuning Sasomo, Memayu Hayuning Bawono. Dapat diartikan sebagai memperindah hidup seluruh makhluk di dunia. Pemaknaan filosofi ini diwujudkan melalui karya-karya 2 dimensi dan 3 dimensi bertemakan panorama Indonesia. 3 babak besar, breathing, growing, living, menjadi penanda kekaguman akan jiwa para fauna, kesuburan flora, serta keelokan lanskap alam dan budaya Nusantara. Karya berjudul Rafflesia Arnoldi ini merupakan karya milik Adrian Djoko Hendrianto. Lukisan ini menggambarkan keadaan asli bunga Rafflesia Arnoldi di habitat aslinya, yaitu di hutan tropis Sumatera. Lukisan ini memiliki corak naturalisme. Pada latar belakang lukisan, terlihat semak-semak dan pepohonan yang menjadi pelengkap lukisan tersebut. Semak-semak didominasi oleh warna hijau, dan untuk pepohonannya didominasi oleh warna abu-abu kecoklatan. Hal ini bermaksud agar terjadi kontras
antara latar belakang dengan subjek utamanya yang berupa bunga Rafflesia arnoldi, sehingga menjadi pusat perhatian utama. Lukisan yang berjudul Perjumpaan Berjarak ini dilukis oleh Bonfilio Brian Bremana Kusuma Pranedikta pada tahun 2020 dengan menggunakan cat poster pada kertas gambar A4. Lukisan ini terinspirasi dari keadaan pandemi yang membuat jarak di antara kita semakin jauh. Namun, kita tetap mampu berjumpa melalui virtual meeting. Melalui lukisan ini, perwujudan jarak pun terlihat melalui kedua burung yang ingin bertengger di satu dahan, namun dahan itu terlalu panjang sehingga menimbulkan jarak di antara keduanya. Bentuk hati menggambarkan bahwa dalam perjumpaan akan selalu ada momen di mana hal tersebut mengesankan bagi kita. Warna-warni yang ada di dalam lukisan tersebut menggambarkan keberagaman perasaan ataupun pengalaman ketika berjumpa melalui virtual meeting, baik itu senang, cemas, gelisah, ragu-ragu, ataupun perasaan-perasaan lainnya. Lukisan ini menggambarkan bunga melati yang dijuluki puspa bangsa dengan simpel dan realis. Secara filosofis, bunga melati putih yang berbau harum itu menjadi lambang kesucian dan kemurnian. Sebagaimana negara kita tercinta, dikenal dunia sebagai negara pluralis, merangkul semua perbedaan, menghormati keberagaman, dan menyatu dalam persaudaraan yang begitu kuat. Dari makna filosofi ini, kita dapat tarik benang merahnya bahwa simbol kesucian yang identik dengan warna putih adalah keyakinan dari semua golongan. Lukisan berjudul Telaga Afeksi karya Maria Meilin ini dibuat dengan menggunakan teknik blok dan mengangkat tema fauna dekoratif. Di sini pelukis ingin menggambarkan tentang kesetiaan dan peran cinta sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Judulnya sendiri berarti sebuah tempat yang penuh dengan rasa mencintai. Angsa menjadi simbol kesetiaan karena mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Pewarnaan tubuh kedua angsa sebagai satu kesatuan dari kanan ke kiri membentuk sebuah pelangi dengan pertemuan warna pada kepala mereka. Hal ini menunjukkan bahwa cinta membuat keduanya memunculkan kesatuan warna yang lebih indah daripada ketika mereka sendirian. Dan disinilah terwujud ungkapan "Love makes you whole". Warna pelangi juga menjadi simbol kebebasan cinta. Sementara unsur lain seperti bunga dan sulur tumbuhan yang subur melilit menggambarkan bahwa cinta harus dirawat dengan baik hingga mekar sempurna. Hal ini juga menyimbolkan komitmen cinta yang semakin dewasa semakin mengikat. Keberadaan bulan melambangkan cinta sebagai penerang, sementara awan menjadi simbol halangan dalam proses mencintai. Namun, cahaya cinta yang ada lebih terang hingga dapat mengalahkan keberadaan halangan yang ada. Lukisan ini menggambarkan jerapah sebagai objek utama yang diberikan corak dekoratif. Jerapah di lukisan ini dihias dengan berbagai ornamen namun tidak merubah bentuk aslinya. Objek utama di lukisan ini mudah dikenali karena ukurannya yang besar dan pewarnaannya. Lukisan karya pelukis Kathleen Ivana Pratikno ini berjudul Panglima Burung yang dilukis pada tahun 2021 dengan ukuran 40x40 cm menggunakan cat akrilik, cat poster, dan cat watercolor pada kanvas. Lukisan Panglima Burung menampilkan subjek utama berupa burung enggang yang sedang bertengger pada sebuah batang dengan latar belakang hutan yang lebat untuk memberikan kesan kesuburan. Alasan pelukis melukis sebuah burung enggang dikarenakan pelukis suka makna yang diberi oleh suku Dayak kepada burung ini, serta pelukis terpesona dengan keindahan burung ini. Burung ini dianggap oleh suku Dayak sebagai panglima burung yang hadir untuk memimpin pelaksanaan perang, di mana bisa kita simpulkan bahwa burung ini menyimbolkan kepemimpinan. Dengan ini, kita bisa mengambil pelajaran dari simbol kepemimpinan yang dibagikan, yakni untuk menjadi seorang pemimpin yang berkompeten di kehidupan ini.
Karya berjudul Diversity ini adalah karya dua dimensi yang dibuat oleh Gukrista Purnomo pada tahun 2020. Ukuran dari lukisan ini adalah 21 cm x 29,7 cm. Lukisan ini dibuat menggunakan cat poster, watercolor paper, dan juga kuas. Lukisan dekoratif ini menggambarkan tentang keindahan alam pada saat senja. Objek utama dari lukisan ini adalah flamingo yang memiliki kekasan pada kakinya yang panjang. Di sini setiap flamingo memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut melambangkan bahwa setiap pribadi memiliki karakter dengan keunikannya masing-masing, namun tetap dapat menghargai satu sama lain. Selain itu, latar belakang air dan sunset juga menambah keindahan pada lukisan ini. Karya patung 3 dimensi berjudul Obis Frog ini dibuat oleh Naya Karya Pradana, menampilkan seekor kodok bangkong berwarna hijau tua dengan tutul-tutul putih keabuan di sekujur punggungnya. Unsur warna yang digunakan pada karya ini adalah warna coklat pada bagian bawah kodok, hijau pada lengan dan punggung kodok, kuning pada bagian bawah badan kodok, putih pada bintik-bintik pada punggung kodok, dan pink pada mulutnya. Warna kodok yang agak nyentrik ini memiliki arti kodok yang mengalami mutasi warna akibat habitat alami kodok pada masa kini yang sudah tercemar oleh berbagai limbah. Melalui karya patung ini, seniman ingin mengingatkan tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup yang menempati suatu habitat. Karya yang berjudul Holiness of the Daya ini merupakan karya Agatha Elvira Hartono yang dibuat pada tahun 2021. Media yang digunakan untuk membuat lukisan ini adalah kanvas berukuran 40 x 50 cm dan cat akrilik. Lukisan ini disajikan dengan aliran realisme. Karya ini menggambarkan pemandangan di kedalaman hutan hujan Kalimantan. Dalam lukisan ini terdapat orang suku Dayak dan burung rangkong badak. Burung ini dianggap sebagai lambang kesucian, kekuatan, dan kekuasaan oleh orang Dayak. Selain itu, ada juga batang pohon ulin di belakang yang merupakan tanaman khas Kalimantan. Lukisan berjudul Be an Early Bird ini dibuat oleh Alicia Naomi pada tahun 2021 dengan media kanvas yang berukuran 50 x 60 cm. Lukisan ini memiliki corak naturalisme dan juga dekoratif, di mana sebagai objek utama tergambar 3 burung, yaitu 2 burung kakak tua dan 1 burung cendrawasih yang merupakan hewan khas bangsa Indonesia. Karena saat ini burung kakak tua yang berjambul kuning dan burung cendrawasih sudah termasuk langka, pelukis ingin membuat masyarakat Indonesia mengenal bahwa fauna Indonesia ini sangatlah unik dan indah. Lukisan karya Josepina Evata ini berjudul Harimau Sumatera. Lukisan ini dilukis pada tahun 2020 dengan menggunakan media cat poster pada kertas gambar A4. Lukisan tersebut memiliki corak dekoratif dengan motif yang cukup beragam. Fokus utama dalam lukisan tersebut terdapat pada fauna harimau Sumatera. Dalam lukisan berjudul Harimau Sumatera ini, pelukis mencoba untuk menggambarkan kebebasan manusia. Hal ini dilambangkan dengan harimau yang terlihat sedang bersantai dan terlihat bebas di alamnya. Sama halnya dengan manusia, harimau juga memiliki kebebasannya sendiri, namun juga terbatas karena pada dasarnya, kebebasan itu sendiri juga bersifat terbatas. Meskipun terbatas, kebebasan khususnya yang dimiliki oleh manusia ini juga menuntut adanya tanggung jawab, sehingga tidak akan merugikan orang lain. Sehingga secara keseluruhan,
Lukisan ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan yang terbatas, namun juga perlu disertai dengan tanggung jawab. Selain itu, dalam kehidupan, kita harus selalu berani dalam mengambil langkah, serta keputusan yang juga harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Karya berjudul Rubah ini merupakan karya Nicholas Alexander tahun 2020 dengan media cat poster di atas kertas A4. Karya ini menggambarkan tentang kehidupan binatang liar yang apabila lingkungannya tidak dijaga maka akan menjadi sangat tandus dan tidak bisa untuk dihidupi. Menurut saya, karya seni ini sangat relevan untuk masa sekarang di mana kehidupan makhluk hidup banyak yang terganggu akibat ulah manusia. Wah, ini lukisannya kok kurang satu gini tuh. Rasa-rasanya punya CD yang belum ada ini. Ngawur ini. Nah gimana tuh ini? Piye sih? Wis ditunggu sak kelas, Ding. Dasar beban kelas. Kamu tuh gimana sih, Sin? Cindy, kamu kenapa belum ngumpulin tugas? Maaf Pak, kemarin cat saya dipinjam sama teman pas kembaliin rusak. Tapi saya udah buat lagi kok Pak, tapi belum saya upload. Ya, kok bisa begitu? Iya Pak, mungkin teman saya salah singgung Pak. Sebenarnya pinjamnya udah lama Pak. Terus akhirnya saya pinjam teman lagi Pak catnya. Udah jadi tadi malam tapi belum saya upload. Ya sudah, kalau gitu nanti diupload ya. Baik Pak, di sini langsung saya upload kok Pak. Oh ya Pak, cerita kita udah gimana sih? Pak, aku lari-lari. Selamat datang. Anda telah tiba di ruang living, pojok kehidupan Nusantara. Lukisan berjudul Raja Ampat Mutiara Indonesia Timur ini dibuat pada tahun 2021 oleh Thea Josephine. Lukisan yang berukuran 45 x 45 cm ini dibuat menggunakan cat akrilik dan menampilkan keindahan pemandangan Raja Ampat. Raja Ampat merupakan salah satu tempat wisata di Papua Barat yang terkenal karena pemandangan dan kelestarian lautnya. Cantik nan eloknya Raja Ampat ini membuat pelukis terkagum. Kumpulan pulau karang yang tersebar di atas laut biru kehijauan tergambar di atas kanvas. Langit luas berwarna biru cerah dengan awan-awan putih layaknya kapas, seolah bergerak mengikuti arah angin. Melihat keindahan laut Raja Ampat yang luas dan jernih, membuat hati pelukis terasa damai. Melalui lukisan ini, pelukis ingin mengabadikan keindahan sang mutiara dari Indonesia Timur. Karya berjudul The Seascape of Life ini merupakan karya seni dua dimensi yang dibuat oleh seniman muda Fania Beatrice Prasetyo pada tahun 2021 dengan media cat akrilik di atas kanvas berukuran 40 x 50 cm. Karya ini lahir dari tema besar eksplorasi panorama Indonesia dan tema sempit pemandangan Indonesia. Karya ini adalah gambaran dari pemandangan di Indonesia, tanah kelahiran si seniman. The Seascape of Life menjadi cerminan dari kehidupan si seniman ketika membuat karya.
Dinamika kehidupan yang begitu dinamis membuat sore hari menjadi waktu yang paling dinanti untuk rehat, melepas penat, dan menjauh dari riuhnya kenyataan sejenak. Langit dan laut yang penuh warna menggambarkan bagaimana kesibukan mewarnai keseharian manusia modern, salah satunya si seniman sendiri. Perpaduan warna yang digambarkan memberikan kesan bahwa kehidupan yang sibuk adalah sebuah kekacauan yang indah atau a beautiful mess. Ketika kehidupan itu dilihat kembali dalam suasana hati yang tenang atau ketika sedang rehat. Lukisan berjudul The Clinking Beach dilukis menggunakan cat akrilik pada kanvas berukuran 45 x 40 cm. Dalam lukisan ini, pelukis ingin menampilkan pemandangan salah satu destinasi wisata di Pulau Bali, yaitu Pantai Kelingking. Pantai ini dikelilingi tanjung serta tebing curam. Pintu masuk pantai ini terletak di sebuah tebing dengan bukit memanjang dan menjorok ke arah laut menyerupai jari kelingking. Air pada Pantai Kelingking berwarna biru dan juga terdapat biru toska yang menjadi salah satu keunikan dari pantai ini. Dengan lukisan ini, pelukis ingin mempromosikan salah satu destinasi wisata di Pulau Bali yang masih kalah tenar dengan objek wisata lainnya seperti Pantai Kuta. Lukisan berjudul Heart Shaped God's Art ini dibuat oleh Kanya Arisha pada tahun 2021 dengan media kanvas berukuran 40 x 60 cm. Lukisan bercorak naturalisme ini menggambarkan Danau Cinta Karawapop yang terletak di Raja Ampat. Di sekitar danau tersebut, bisa dilihat bahwa terdapat beberapa gugusan pulau yang mengelilingi dan ada satu pulau kecil di tengah lekukan sehingga danau itu bisa berbentuk hati. Di samping itu, danau tersebut berwarna biru gelap di tengah dan biru muda di pinggir sehingga bentuk hati semakin terlihat jelas. Pemandangan indah ini dapat dinikmati dengan menaiki tangga hingga sampai di gardu pandang, tempat spot berfoto yang dapat kita lihat di kiri bawah lukisan. Alasan pelukis memilih objek pemandangan ini adalah pelukis ingin memperkenalkan salah satu keindahan alam yang ada di Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali keindahan alam yang dapat kita jumpai. Salah satunya adalah Danau Cinta Karawapop. Lukisan ini berjudul Surga Dunia di Ujung Jepara. Lukisan ini merupakan karya Michelle Valencia Prasetyo yang dibuat pada tahun 2021. Lukisan tersebut bertemakan eksplorasi panorama Indonesia dan menampilkan pemandangan Karimun Jawa. Representasi visual lukisan ini ditampilkan dengan aliran naturalisme dengan gaya ketepatan objek atau objective accuracy. Dalam lukisan berjudul Surga Dunia di Ujung Jepara ini, pelukis ingin menggambarkan keindahan pemandangan Karimun Jawa yang bagaikan surga dunia. Pelukis menggambarkan semua hal dalam lukisan ini untuk memberi pandangan dan menyadarkan kita betapa indahnya panorama Indonesia, agar kita terdorong untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Lukisan berjudul Warisan Indonesia yang Mendunia ini dibuat oleh Isidori Shannon pada tahun 2021 dengan media kanvas berukuran 40 cm x 40 cm. Lukisan ini menggambarkan desa Wairebo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Desa tersebut dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012. Desa Wairebo memiliki julukan desa di atas awan karena terletak 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa tersebut memiliki 7 rumah utama berbentuk kerucut yang disebut Baruniang. Dalam lukisan tersebut digambarkan 4 dari 7 rumah Baruniang yang dikelilingi oleh pegunungan yang hijau serta langit yang cerah berawan.
Lukisan berjudul A Village Beauty ini dilukis oleh Joshua Michael Nathaniel pada tahun 2021 dengan media cat akrilik di atas kanvas berukuran 40 x 60 cm. Lukisan ini bertema besar eksplorasi panorama Indonesia dan bertema sempit objek wisata di Indonesia. Lukisan ini terinspirasi dari salah satu tempat wisata di Indonesia, yaitu Wairebo Village. Pemilihan warna lukisan yang serasi membuat penikmat karya seni merasakan suasana sejuk dan hangat di siang hari. Lukisan ini menggambarkan pikiran dari pelukis yang tenang dan sabar. Kedua rumah tradisional terlihat tegap dan kokoh, mencerminkan si pelukis yang memiliki sifat kuat, gas, dan pantang menyerah. Karya seni lukis dua dimensi ini disematkan judul RM Ngarai Sianok Indah oleh pelukis Evanuel. Lukisan ini menggambarkan lembah curam dengan kedalaman 100 meter dan membentang sejauh 15 km, terletak di perbatasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada latar belakang lukisan, nampak megahnya Gunung Singgalang dari kejauhan. Lembah didominasi oleh tanaman yang berwarna hijau, sehingga memanjakan mata pengamat. Objek alam seperti langit, gunung, lembah, dan segala sesuatu di dalamnya digambarkan secara natural serta alamiah. Untuk orang-orang yang hidup pada zaman postmodernisme, lukisan ini menggambarkan bukan hanya kerinduan akan keindahan alam semata, melainkan juga impian akan elemen ketenangan dan kedamaian. Di manakah manusia bisa mendapatkan tempat perteduhan tersebut? Lukisan karya Natasha Wibowo yang berjudul Save Our Komodo merupakan lukisan pertama yang dibuatnya di tahun 2021. Lukisan ini terinspirasi dari keindahan alam Indonesia yang terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Di situ juga terdapat hewan endemiknya, yaitu komodo. Ya, yang warna hitam itu komodo. Lukisan ini dibuat dengan gaya realisme yang mendekati bentuk dan warna aslinya. Akan tetapi, dua komodo yang berada di pinggir pantai sengaja diberi warna hitam untuk menandakan bahwa saat ini komodo menjadi salah satu hewan langka yang habitatnya terancam punah. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya konservasi bagi kehidupan komodo. Oleh karena itu, melalui lukisan ini, pelukis ingin mengampanyekan mengenai eksistensi komodo yang mulai menurun di Indonesia. So, save our komodo, teman-teman. Thank you. Karya berjudul Sea of Stars ini merupakan karya seni dua dimensi yang dibuat oleh Isabella Surekso Samudra pada tahun 2021. Media yang digunakan pada lukisan ini meliputi kanvas berukuran 40 cm x 50 cm dan cat akrilik. Karya ini direferensikan dari pantai Labuan Bajo, namun dengan sejumlah perubahan palet warna yang disesuaikan dengan persepsi seniman. Tidak seperti lukisan pantai pada umumnya, pantai yang dilukiskan kali ini memiliki suasana yang gelap pada malam hari. Perubahan ini tentunya bukan tanpa tujuan. Seniman ingin menggambarkan keindahan pantai pada malam hari yang seringkali terlupakan karena pemandangan pantai pada siang hari yang lebih populer. Keindahan pantai pada malam hari menjadi berlipat ganda menurut pelukis karena adanya bintang-bintang di langit yang kadang terpantul oleh laut. Lukisan yang berjudul Beautiful Forest ini adalah lukisan yang dibuat oleh Michael Evan Satria pada tahun 2021 dengan menggunakan cat minyak pada kanvas berukuran 40 x 50 cm. Lukisan ini terinspirasi oleh keindahan pemandangan alam Indonesia, yaitu hutan pinus. Yang ditampilkan pada lukisan adalah hutan pinus dengan jalan di tengahnya seperti yang ada pada objek-objek wisata hutan pinus di Indonesia.
Kesan sejuk, natural, dan alami melalui warna dan objek yang ditampilkan ingin menggambarkan perasaan yang ingin disampaikan. Lukisan ini dibuat dengan tujuan agar orang-orang bisa ikut melihat dan menikmati objek alam Indonesia yang indah meski hanya melalui lukisan. Lukisan berjudul Love on the Beach ini terinspirasi oleh salah satu pantai yang berada di Pulau Gili Trawangan, Lombok. Fokus dari lukisan tersebut adalah matahari yang terbenam dan juga pemandangan pantai dengan tujuan memperkenalkan kepada khalayak umum mengenai keindahan alam di Indonesia. Pada lukisan tersebut juga terdapat pohon kelapa di bagian kanan dan warna kuning keemasan pada laut serta pantai untuk menambah nilai estetika dari lukisan itu sendiri. Lukisan ini juga adalah sebagai salah satu upaya untuk menyadarkan orang-orang bahwa Indonesia memiliki tempat wisata yang tidak kalah bagusnya dengan luar negeri, sekaligus memperkenalkan kepada orang luar betapa indahnya Indonesia. Lukisan yang berjudul Tree of Life ini memiliki tema yang berdasar pada panorama Indonesia yang diambil dari berbagai sumber dan referensi seperti daerah Bali. Pulau Bali yang dikenal dengan puranya, yang merupakan tempat untuk orang beragama Hindu beribadah dan berdoa menurut kepercayaan mereka. Lalu, ada pohon di atasnya yang melambangkan kehidupan dan kemakmuran. Terlebih lagi, pohon tersebut merupakan pohon tua yang sudah berdiri di sana sejak generasi ke generasi dan masih saja memancarkan energi kehidupan di atas pura, orang, dan hewan-hewan yang membuat mengapa lukisan ini diberi judul Tree of Life, yang artinya adalah pohon pembawa kehidupan. Karya berjudul Child Fantasy of Raja 4 ini merupakan karya seni dua dimensi yang dibuat oleh seniman muda Laserkovs Latupelisa pada tahun 2021 dengan media cat akrilik di atas kanvas berukuran 40 cm x 50 cm. Karya ini lahir dari tema eksplorasi panorama Indonesia dan tema pemandangan Indonesia. Karya ini adalah gambaran dari pemandangan di Indonesia, tanah kesukaan si seniman, yaitu Raja 4. Child Fantasy of Raja 4 menjadi cerminan imajinasi anak-anak dari perasaan si seniman ketika membuat karya. Jajaran rumah tradisional yang rapi menggambarkan kesibukan dalam keseharian. Langit dan laut yang serasi menggambarkan ketenangan dan kesunyian tempat favorit bagi si seniman. Gunung-gunung yang tampak seperti menggapai bintang menjadi inspirasi seniman untuk tetap mencapai mimpi. Warna yang dihadirkan oleh seniman menggambarkan kehidupan seniman yang cenderung monoton dan simpel. Lukisan berjudul Love Lagoon ini dibuat oleh Yohanes Theophilos pada tahun 2021 dengan media kanvas berukuran 40 x 40 cm. Lukisan ini menggambarkan danau yang terletak di Raja 4. Di sekitar danau tersebut terdapat beberapa gugusan pulau yang mengelilinginya. Di tengah gugusan pulau itu terdapat danau berbentuk love berwarna biru tua. Dan di sisi pinggir danau berbentuk love tersebut terdapat warna biru muda, agar danau tersebut makin terlihat dengan jelas. Karya yang berjudul Forgotten Culture ini dibuat oleh Andrew Wheeler Study pada tahun 2021. Karya ini dibuat dengan media kanvas berukuran 40 cm x 50 cm dan cat akrilik. Karya ini terinspirasi karena seniman dulu waktu kecil pernah melihat pertunjukan Reok Ponorogo yang membuatnya terkagum-kagum. Tetapi sekarang budaya ini hampir tak pernah terlihat lagi dan bahkan budaya ini pernah mau diambil oleh negara lain.
Lukisan berjudul Bali ini dibuat oleh Andrew Devanotti pada tahun 2021 dengan media kanvas berukuran 40 x 60 cm dan cat akrilik. Karya ini terinspirasi karena seniman merindukan pemandangan Bali yang sangat dinikmatinya. Seniman menikmati melihat pemandangan candi-candi, sawah-sawah, dan tentu saja pantai dan laut yang membuat Bali terkenal. Nah, ini baru masuk ini satu ini dari Cindy Aurelia. Piye nih kok dari tadi loh? Lukisan karya Cindy Aurelia yang berjudul Eastern Magnificence ini dibuat pada tahun 2021. Lukisan ini dibuat dengan menggunakan media kanvas berukuran 40 x 40 cm dan cat akrilik. Tema yang diusung adalah keindahan fauna Indonesia dengan menampilkan objek utama berupa burung cendrawasih yang merupakan hewan khas Indonesia Timur. Burung cendrawasih dipilih karena memiliki keindahan bulu, terutama pada bagian ekornya. Warnanya yang unik dan menawan membuat pelukis jatuh hati untuk menuangkannya pada sebuah kanvas. Pelukis memberi detail bulu pada objek utama dengan warna yang senada namun sedikit lebih terang. Pada proses pewarnaannya digunakan teknik non-realis pada beberapa unsur. Melalui lukisan ini, pelukis ingin mengingatkan masyarakat akan keindahan yang dimiliki alam Indonesia, terutama pada faunanya. Dilihat-lihat lukisanmu ini bagus juga ya, Cindy. Ini gimana ini cara membuatnya ya? Jangan bilang ngeprint loh ini kamu. Halo? Halo? Cindy? Halo? Iya pak, maaf pak. Ini lukisan mana Pak belum bisa main? Itu pak, cat saya kemarin dipinjam sama temen pak, belum dikembalikan. Oh, sudah. Pinjaman sama teman sekarang. Itu kalian pinjemin ya? Baik pak, terima kasih pak.